Namaku Lestari. Aku mau membagikan pengalaman horor sekaligus spiritual yang dialami oleh keluargaku. Aku berharap siapapun yang mendengar kisahku bisa mengambil pelajaran berharga agar tak mengalami hal yang memilukan seperti yang dialami Sinta, anak perempuanku. Sebelum kejadian mengerikan ini menimpa anak perempuanku, aku dan suamiku membuka usaha toko sembako sejak tahun 2021. Kami membuka usaha sembako setelah suamiku kena PHK akibat efek pandemi COVID. Awal merintis usaha, toko sembako kami sepi. Aku dan suami optimis di 3 bulan pertama gencar promosi. Tetapi cuma sedikit pelanggan yang datang ke toko kami. 6 bulan berjalan, pemasukan masih sangat minim. Sampai suatu hari, toko kami yang awalnya sepi mendadak jadi ramai dan laris manis. Dalam waktu 2 bulan, pendapatan toko sembako kami meningkat drastis sampai bisa melunasi hutang bank dalam waktu yang singkat. Aku berpikir mungkin strategi bisnis suamiku berhasil. Singkat cerita, tidak terasa bisnis toko sembako kami sudah berjalan hampir 2 tahun. Tapi di akhir tahun 2023, mendadak suamiku jatuh sakit. Kejadian bermula saat kami berdua jaga toko. Suamiku mengeluh sakit perut. Aku menyuruh suamiku pulang buat istirahat. Berhari-hari, sakit perut yang dialami suamiku enggak kunjung sembuh. Justru, perut suamiku semakin membesar seperti orang yang sedang hamil. Dia teriak-teriak seperti orang kesetanan. Aku pun langsung merujuk suamiku ke rumah sakit. Aku takut dia terkena penyakit dalam karena kondisinya yang seperti itu. Setelah dilakukan CT scan, dokter mendapatkan kalau perut suamiku membesar karena ada penumpukan cairan yang gak diketahui dari mana asalnya. Keesokan harinya, suamiku langsung dapat tindakan penyedotan cairan di perut. Baru berselang 2 hari setelah pulang dari rumah sakit, malam hari kejadian serupa terjadi lagi. Selepas maghrib, suamiku meraung-raung kesakitan di kamar. Dia mengeluh seluruh badannya sakit seperti ditusuk-tusuk. Selain itu, matanya selalu melotot seperti orang ketakutan. Aku merasa janggal dengan sikapnya itu. 3 bulan berlalu, keadaan semakin memburuk. Tubuh suamiku makin kurus kering, tinggal kulit dan tulang. Cuma perutnya yang semakin membesar. Bagian punggung suamiku jadi membusuk karena selama 3 bulan hanya bisa rebahan. Dan hal itu menimbulkan aroma busuk yang menyengat. Sudah berbagai macam jenis pengobatan maupun alternatif ku coba. Tetapi kondisi suamiku tak kunjung membaik. Uang tabungan makin menipis buat biaya pengobatan suamiku. Aku terpaksa menggunakan uang modal dagang untuk biaya pengobatan. Lama-kelamaan, bisnis toko sembako kami bangkrut dan aku terpaksa harus menjual harta benda di rumah. Hingga akhirnya, puncak dari semua rasa sakit suamiku terjadi pada pertengahan 2024. Suamiku akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sejak suamiku meninggal, mulai terjadi hal-hal aneh di rumahku. Hari itu, setelah suamiku dimakamkan, malamnya aku membuat acara tahlilan selama 3 hari berturut-turut. Tetapi selama 3 hari itu, Sinta anakku selalu menunjuk ke arah kamar yang digunakan mendiang suamiku untuk tidur selama dia sakit. Dia bilang melihat suamiku duduk di ujung ranjang sambil menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, seolah mengikuti alunan tahlil yang dilantunkan oleh orang-orang. Aku awalnya enggak percaya. Aku menganggap itu cuma imajinasi Sinta yang masih terpukul setelah kepergian ayahnya. Apalagi selama ini anakku sangat dekat dengan ayahnya. Malam berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Saat itu, hujan turun deras.
Jam menunjukkan pukul 10 malam. Aku dan Sinta sudah masuk ke kamar masing-masing, tetapi aku belum bisa tidur. Kebetulan pintu kamarku terbuka setengah, jadi aku masih bisa melihat bagian ruang tengah dari dalam kamarku. Samar-samar, aku melihat ada bayangan yang melintas melewati depan kamarku, disertai dengan suara langkah kaki di kamar sebelah. Aku mengira kalau ada maling. Aku beranjak dari kasur dan keluar menuju ke kamar sebelah. Saat kubuka pintunya, nggak ada siapa-siapa. Namun, samar-samar aku mendengar suara langkah kaki, kini pindah ke area dapur. Aku bergegas ke dapur, dan kaget karena Sinta sudah berdiri di tengah-tengah dapur dengan tatapan mata kosong. Aku bertanya kenapa tengah malam begini ada di dapur. Sinta tersenyum sambil bilang, "Aku ngikutin bapak, Bu. Tadi bapak kesini. Itu tadi berdiri di belakang ibu." Bulu kudukku meremang karena mendadak hawa menjadi dingin. Aku berusaha menepis pikiran buruk. Aku masih mengira kalau Sinta memang belum sepenuhnya bisa ikhlas atas kepergian ayahnya. Makanya dia sering halu melihat ayahnya. Selang beberapa hari kemudian, kejadian di rumahku makin gak masuk akal. Malam itu, lagi-lagi aku kebangun karena mendengar suara aneh dari kamar sebelah. Tepatnya di kamar yang dipakai buat tidur suamiku waktu sakit. Aku mendengar suara gumam sambil tertawa, tetapi suaranya pelan. Waktu aku menghampiri, ternyata Sinta sedang duduk di ranjang kamar sebelah sambil tertawa cekikikan sendiri. Padahal itu sudah tengah malam. Di saat aku tanya kenapa dia belum tidur, katanya dia lagi diajak ngobrol sama ayahnya. Aku pun mulai takut kenapa sikap anakku berubah semenjak suamiku meninggal. Kebiasaan Sinta yang sering ke kamar itu sambil bergumam sendiri tengah malam hampir terjadi setiap hari. Hingga suatu hari, Sinta tiba-tiba teriak ketakutan sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Katanya, dia barusan melihat ayahnya di kamar itu, tapi seluruh tubuh dan wajahnya gosong. Dia juga mendengar suara bisikan-bisikan aneh. Saat aku berusaha menenangkannya, Sinta yang awalnya ketakutan mendadak berubah ekspresinya jadi tertawa sambil matanya melotot. Sinta tiba-tiba lari ke dapur mengambil pisau dan hampir menyayat tangannya sendiri. Aku pun panik langsung teriak sampai semua tetangga berdatangan. Kejadian Sinta yang mendadak kesurupan dan ingin menyakiti dirinya sendiri nggak cuma terjadi sekali. Sampai pada akhirnya ada tetanggaku bernama Radmini menyarankan aku untuk datang ke orang pintar alias dukun buat mengobati Sinta. Dia menyarankan ada dukun yang paling terkenal, namanya Mbah Darmo. Aku mengajak Sinta ke tempat Mbah Darmo. Katanya ada roh gelap yang menguasai Sinta. Mbah Darmo mengobati Sinta dan menyuruhku menanam bungkusan yang ia beri di depan rumah. Katanya sebagai pagar gaib supaya nggak ada roh jahat yang ganggu Sinta lagi. Saran dari Mbah Darmo berhasil, tetapi cuma selama 3 hari. Karena setelah itu, gangguan kembali datang dan justru semakin ekstrim. Sinta kesurupan lagi. Saat itu, aku sedang memasak di dapur. Tiba-tiba, aku mencium aroma harum. Aroma itu merupakan aroma kembang melati yang sangat kuat. Disertai, aku mendengar suara Sinta yang bernyanyi tembang Jawa. Saat aku menghampiri ke kamarnya, Sinta dalam posisi kayang. Badannya tertekuk ke belakang sambil cekikikan. Makin hari aku semakin frustasi. Aku kembali mencari orang pintar untuk mengobati Sinta. Tapi anehnya, setiap orang pintar yang mengobati Sinta selalu berakhir celaka. Ada yang tiba-tiba kecelakaan, sampai ada yang mendadak meninggal tanpa sebab.
Aku selalu dilanda rasa takut tiap hari saat di rumah dengan anakku sendiri. Karena sering kesurupan, sekolah Sinta juga jadi terganggu. Dia jadi sering izin gak masuk sekolah karena mengeluh badannya sakit semua. Hingga suatu hari, aku dibuat panik karena saat bangun tidur, Sinta teriak sambil menangis. Aku kaget mendapati sekujur tubuh Sinta penuh luka seperti bekas orang dipecuti. Kami gak tahu dari mana luka-luka itu berasal. Saat aku sedang mengobati luka-luka Sinta, dia mendadak kejang-kejang. Ia berteriak, tapi suaranya berubah jadi lebih berat. Aku tahu Sinta kesurupan lagi, tapi kali ini yang membuat aku takut adalah kata-kata yang selalu terlontar dari mulutnya adalah mati. Aku bingung harus mencari bantuan orang pintar kemana lagi. Aku sudah mendatangi dukun-dukun yang katanya sakti di Jawa. Tapi nyatanya nggak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkan Sinta. Sedangkan makin hari, aku nggak tega lihat anakku yang badannya penuh lebam dan luka yang nggak tahu dari mana asalnya. Aku nggak tahan melihat anakku kesurupan tiap hari, seolah ada roh jahat yang menguasai dan menyakiti tubuh anakku. Sampai akhirnya, adikku menyarankan aku untuk membawa Sinta berobat ke salah seorang ulama pengasuh pondok pesantren di suatu kota. Aku membawa Sinta ke sana diantar oleh adikku. Setelah konsultasi dengan ulama yang bernama Ustadz Hamid itu, kami disarankan untuk menginap di pondok pesantrennya karena butuh waktu berhari-hari untuk meruqyah Sinta. Ustadz Hamid bilang kalau Sinta bukan cuma diselimuti roh jahat, tetapi juga dijadikan target oleh roh jahat itu. 4 hari berjalan, setiap hari Sinta diruqyah dan kami diajak mengaji bersama. Sinta selalu berteriak, melawan, dan berakhir muntah-muntah serta badannya lemas setelah diruqyah. Tapi setelah seminggu menjalani ruqyah itu, kondisi anakku semakin membaik. Dia udah jarang kesurupan, meskipun sesekali masih sering mendengar suara bisikan. Aku lalu bicara 4 mata dengan Ustadz Hamid. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anakku. Kenapa dia sampai jadi seperti itu? Padahal selama ini Sinta adalah anak yang soleha dan gak pernah neko-neko. Sambil menjelaskan, Ustadz Hamid mengusap kedua mataku, seolah ia sedang membuka mata batinku supaya aku bisa melihat semuanya. Ternyata penyebab kesurupan anakku selama ini memang ada kaitannya dengan kematian suamiku. Selama ini, suamiku punya perjanjian dengan setan untuk membuat usaha toko sembako kami laris. Awalnya, suamiku memang memakai tumbal berupa hewan, tetapi seiring berjalannya waktu, roh jahat itu meminta tumbal manusia. Dan manusia yang diminta itu adalah Sinta, anak kami. Suamiku menolak menumbalkan Sinta, yang membuat akhirnya suamiku yang dijadikan tumbal oleh setan itu. Pantas saja sakit yang diderita suamiku tak wajar. Namun, aku yang tak terlalu paham dengan hal-hal mistis pun hanya bisa mengandalkan pengobatan medis untuknya. Aku lalu bertanya, kenapa setelah suamiku meninggal, roh jahat itu masih mengincar dan mengganggu anakku? Ternyata segala perjanjian yang dibuat antara manusia dengan setan nggak akan terputus begitu saja. Roh jahat itu masih menginginkan jiwa anakku. Aku kecewa setelah tahu kenyataan jika ternyata suamiku bersekutu dengan setan. Pantas saja toko tiba-tiba ramai. Namun, apa artinya jika harta yang dikumpulkan dari hasil toko pun habis juga? Ustadz Hamid lalu menyarankan agar Sinta tinggal saja di pondok pesantren itu, sampai dirinya benar-benar bersih. Sekaligus, dia bisa sekolah dan belajar agama di sini.
Aku mengiyakan saran dari Ustadz Hamid. Setiap sebulan sekali, aku selalu menjenguk anakku di pondok pesantren itu. Sampai akhirnya, 3 bulan kemudian, Sinta benar-benar dinyatakan lepas dari gangguan roh jahat itu. Dari pengalamanku ini, aku berpesan pada kalian, jangan pernah bersekutu dengan setan hanya demi mewujudkan nafsu dan keinginan duniawi. Bahkan, sampai harus menjadikan keluarga sebagai korban keserakahan kalian demi mengejar harta duniawi. Karena sejatinya, itu hanyalah tipu daya setan yang akan merugikan kalian sendiri. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.